kita dengarkan sekapur siri dari Camat Kritikan kepada Bapak Happy Chandra SKM MSD, dipersilakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Panitia Pak Suganda yang telah menjadwalkan sampai Ramadan di kampung kami ini, Kampung Bogor. Tentunya dengan kehadiran Bapak, kami selaku masyarakat Kecamatan Krikanan, khususnya Kampung Bogor, menyambut dengan senang hati dan gembira karena tentunya di dalam agenda sampai Ramadan itu tidak semua kampung yang mendapat jadwal dari pemerintah daerah Malaysia. Pada tahun ini safari Ramadan ditunjuk ada 2 kampung. Pertama di kampung Bukit Agung, nanti safari Ramadan itu tanggal 14 yang dihadiri oleh Bapak Panitia. Sedangkan semula jadwalnya tanggal 12 dimajukan tanggal 11. Di kampung ini jadwalnya Pak Wakil Pagi. Alhamdulillah Pak Wakil sudah hadir di hadapan kita semua, dan nantinya tentunya ada beberapa agenda bantuan dari pemerintah daerah, dari BRK untuk masyarakat kampung Kampung Makmur, khususnya untuk anak yatim dan fakir miskin. Tentunya apa-apa yang dilaksanakan nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terus selanjutnya kami mengajak kepada masyarakat kampung Kampung Makmur dalam waktu dekat ini, tanggal 22 Maret nanti akan dilaksanakan PSU, pemilihan suara ulang, ada di 3 TPS. Kami menghimbau kepada masyarakat semua jangan gampang terpancing dengan berita-berita yang hoax, berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Tentunya kita selalu menjaga progresivitas daerah kita, wilayah kita. Jangan sampai nanti ada berita-berita yang tidak tahu sumbernya, belum tentu kebenarannya, nanti itu juga menyebarkan. Jadi menjelang tanggal 22 ini, tentunya kami bersama pemerintah kecamatan mengajak semua masyarakat Kampung Makmur ini, dan sampaikan juga sama keluarga, sanak saudara untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban. Semoga nanti PSU yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 bulan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan kita semua. Amin. Terus selanjutnya, marilah kita doakan para pemimpin kita selalu diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas dan amanah yang diembannya, sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan harapan dan cita-cita kita semua. Amin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita dengarkan sambutan dari Wakil Panitia, mari bersama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan 5 sampel Al-Quran terjemahan dan 2 rehal Al-Quran dari pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada pengurus masjid Nurul Huda. Kemudian penyerahan bantuan CSR dari Bank Riau Kepri Syariah dengan nilai bantuan sebesar 5 juta rupiah untuk kemudian juga diserahkan kepada pengurus masjid. Dalam bentuk dana bantuan masyarakat berupa sembako dengan total nilai Rp4.250.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tentu kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak berharap, berdoa mudah-mudahan kaum muslimin, muslimat, warga masyarakat Kabupaten Siak yang diberi kesempatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan tahun 1426 Hijriah. Tahun ini mudah-mudahan kita diberikan kekuatan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat memaksimalkan kuantitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan selesai Ramadan nanti Allah ijabah, Allah kabulkan semua doa dan semua amal ibadah yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan ini. Amin. Dan kami juga memohon kepada Bapak Ibu sekalian, di bulan yang dimana doa kita mudah diijabah oleh Allah, karena orang puasa salah satu yang diijabah oleh Allah itu mudah diijabah oleh Allah, orang yang sedang berpuasa, as-shaim, orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kami juga berharap, berdoa, memohon kepada kita semua masyarakat Kabupaten Siak yang menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Mari kita doakan negeri kita ini, mudah-mudahan negeri kita Kabupaten Siak ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi daerah atau negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan masyarakatnya senantiasa berada dalam keampunan daripada Allah. Sama seperti yang disampaikan Pak Camat tadi, insya Allah tanggal 22 Maret nanti hari Sabtu, sekitar 10 hari dari hari ini kita akan laksanakan pemungutan suara ulang di 3 TPS yang ada di Kecamatan Siak dan di Kecamatan Buraya. Nah, kami juga mohon doa kita semua, mudah-mudahan pelaksanaan PSU tersebut bisa berlangsung dengan aman, damai, lancar, tanpa ada kendala apapun, dan terpilih pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan membawa Siak ini ke arah yang lebih maju lagi dan masyarakatnya semakin sejahtera lagi, insyaallah. Amin. Bapak Ibu sekalian, mungkin tak panjang lebar saya menyampaikan sambutan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di Ramadan tahun. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kala bila terpedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Haji Supran Wahid SPD MPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, karena tadi Pak Wakil Bupati sambutannya tidak lama, saya juga ceramahnya nggak akan lama-lama. Ikan sepat, ikan gabus, jangan pakai ikan tuakang, pakai ikan sembilan. Lebih cepat, lebih bagus, nggak usah panjang-panjang, biar cepat pulang. Setuju? Bu, saya mau tanya nih Pak, Ibu, ada dua pilihan. Bapak pengen kaya atau tidak? Halo, jawab Bu. Bu, sampean pengen jadi orang kaya atau tidak? Pengen. Ketika ditanyakan ini kepada setiap manusia, pasti menjawabnya pengen kaya. Karena dalam kaya itu menjanjikan kebahagiaan, kesenangan hidup, semuanya bisa. Karena menjadi orang kaya. Sepakat nih, Ibu pengen jadi orang kaya? Suatu ketika, oke, saya sepakat kita pengen jadi orang kaya. Saya juga pengen jadi orang kaya. Suatu ketika Rasulullah SAW bercerita di depan sahabatnya, menceritakan bahwa orang yang paling terakhir akan masuk surga, dia akan masuk surga. Orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang kaya. Wong sing sugih, duitnya oke, tapi ombo, mulai gedung, mobilnya Pajero, panas Joko Jero, semua punya kaya. Kata Rasulullah
surga yang terakhir itu adalah orang kaya. Apa? Karena orang kaya ini banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaannya. Dari mana hartanya? Kanggo apa? Kanggo tuku apa? Kanggo bojo maning apa enggak? Banyak pertanyaannya. Banyak pertanyaannya. Bu, masih pengen jadi orang kaya, tapi terakhir masuk surganya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan ini di depan sahabatnya, ada sahabat Nabi yang kaya. Namanya sahabat Nabi itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kayanya minta ampun. Mendengar nasihat Rasulullah SAW, langsung masuk ke hatinya. Maka kemudian setelah keluar dari majelis bersama Rasulullah, orang kaya ini, Abdurrahman bin Auf ini, dia berniat akan menghabiskan harta yang dia miliki untuk dibagi-bagi. Bagi. Ada orang fakir dibagi, ada yang minta sumbangan dikasih. Karena dia berniat pengen menjadi orang miskin. Halo? Bro? Karena dia, Abdurrahman bin Auf, pengen menjadi orang miskin. Karena orang miskin itu, orang yang fakir itu masuk surganya lebih duluan dibandingkan dengan orang kaya. Apa yang mau ditanya? Orang duit, rumah orang duit, kapling orang duit. Malaikat pun bertanya cepat, makanya dia langsung ke surga. Beda dengan orang yang kaya. Maka Abdurrahman bin Auf, dia berazam, berkeinginan agar dia cukuplah menjadi orang kaya saja. Akhirnya hartanya dibagi-bagi. Singkat cerita, karena saat itu lagi musim panen kurmanya lagi banyak. Musim kurmanya lagi banyak, harganya murah. Kalau di sini kebalikannya kan, kalau panennya banyak, harganya juga murah, sama berbeda. Kalau sawitnya nggak banyak, tapi harganya naik, harganya tinggi. Dulu harga sawitnya murah, kemudian kurmanya banyak yang panen. Maka kemudian saat itu nggak ada yang mau beli kurma, karena kurma lagi melimpah banyak, kemudian harganya murah. Jadi petani kurmanya banyak yang rugi. Agar hartanya habis, Abdurrahman bin Auf berniat satu, membantu para petani dibeli semua kurma-kurma yang banyak dengan harga yang nggak turun, harga awal. Yang pertama niatnya dia ingin membantu petani kurma agar panennya menghasilkan duit yang banyak. Yang kedua, dia tadi agar duit dia cepat habis. Kurmanya dibeli semua, sampai di halaman rumah, di gudang itu isinya kurma. Lama-kelamaan namanya kurma kan busuk. Kurmanya busuk, dilalah. Tahu dilalah? Apa dilalah? Ya semuanya kodok. Kebetulan dilalah di tempat lain, di negara lain itu ada wabah penyakit. Ada wabah penyakit di kota Yaman, ada wabah penyakit. Wabah ini lama enggak hilang-hilang. Setelah diteliti oleh ahli dokteran saat itu, ini penyakitnya ini aneh. Di Yaman ada penyakitnya aneh, enggak ada obatnya. Kemudian satu orang dokter mengatakan, wahai Tuhan, wahai Raja, ini penyakit yang ada di Yaman ini bisa sembuh hanya dengan kurma busuk. Apa? Kurma bosok. Bosok kan? Pada baik berbusuk ya? Pada baik. Ini penyakit ini di Yaman akan habis, penyakitnya akan habis wabahnya kalau bertemu diobati dengan kurma busuk. Di saat itu di Yamannya lagi gak musim kurma.
Yang musim kurma itu di Mekah. Maka kemudian utusan dari Yaman berangkat ke Mekah untuk mencari kurma. Ternyata di Mekah yang punya simpanan banyak kurma yang sampai busuk cuma satu sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Akhirnya kurma yang busuk di gudang di rumah itu dibeli semua. Harganya berkali lipat. Harganya naik berkali lipat. Kalau kita hari ini kan di sini kan pengen jadi orang kaya kan. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, di sini kita pengen kaya tapi tidak kaya-kaya. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf dia pengen miskin malah bertambah kaya. Apa kuncinya? Kenapa hari ini kita masih miskin, masih belum kaya? Ternyata kita jarang berbagi, jarang memberi. Maka tirulah seperti Abdurrahman bin Auf yang suka membagi-bagikan apa yang kita punya. Enggak usah dihabiskan yang kita punya, cukup dibagi-dibagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, kalau kita rezekinya pengen mengalir, pengen bertambah, pengen mudah, maka pancinglah dengan sedekah, infak, sedekah, zakat. Bu, tadi kesini terawih, ibu yang malam terawih bawa duit apa enggak? Pantesan. Gawa duit apa ora? Infak apa ora? Orang kalau infak kayak lagi, goyang berubah ya. Maka siapa yang sering, siapa yang berbagi, maka dia akan, siapa yang dia memberi, maka dia akan dapat. Itu teorinya. Siapa yang suka memberi, suka berbagi, maka dia akan mendapatkan. Maka kata Rasulullah, pancinglah rizkimu dengan berinfak dan sedekah. Kita hari ini pengen kaya, enggak kaya-kaya, mungkin kita sedekahnya kurang, Pak. Sedekahnya mungkin kita kurang, makanya kita enggak kaya-kaya. Abdurrahman bin Auf dia pengen miskin, malah tambah kaya. Sedekah. Maka dari itu, sedekah itu Pak ada dua. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib inilah menjadi domain kami di Basnas sama Pak Haji Soa. Luruh wong suki-suki. Orang yang kaya-kaya dicari, datangi ke rumahnya, dipaksa, disuruh bayar zakat. Itu pun bagian daripada infak yang wajib, zakat. Maka dari itu, alhamdulillah di tahun yang lalu pengumpulannya di Kerinci Kanan berapa lagi? 1 M. Oh iya, 700 pirong, 900 kurang 1 M-nya. Maka ini mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk orang-orang yang ada di Kecamatan Kerinci Kanan. Ini bukti bahwa orang Kerinci Kanan, orang Gabung Makmur, loman, senang sedekah. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, memberikan rezeki kepada kita semua dengan cara yang tidak terduga-duga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Nanti kan sesuai janji, nggak usah panjang-panjang karena kita cepat pulang. Demikian, kalau punya mohon maaf. Yang berdoa nanti biar Pak Haji Soam saja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.